Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didi Kurniawan. Kali ini kita masih melanjutkan video materi untuk pembelajaran cost counting. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas kelanjutan dari tema atau topik bahasan kita mengenai biaya kualitas atau cost of quality. Di video materi part bagian yang keempat ini kita masih berbicara tentang accounting for spoiled products, yaitu produk yang cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di video materi bagian yang ketiga kita sudah membahas spoiled products. Apa itu spoiled product, ciri dan karakteristiknya seperti apa, plus juga kita sudah membahas secara lengkap mengenai bagaimanakah treatment akuntansi terhadap spoiled products under job costing system. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui dan kita sudah belajar di video materi sebelumnya, sudah kita bahas bahwa pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi ke final product itu ada dua cara atau metode atau mekanisme, yaitu job costing dan process costing. Nah, itu nanti akan kita kombinasikan pembahasan kita dengan produk yang rusak atau cacat atau spoiled product atau spoilage. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah membahas under job costing. Nah, di part yang keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai spoiled products apabila si perusahaan atau company-nya itu dia menggunakan atau mengimplementasikan proses costing system untuk mengakumulasikan dan membebankan biaya produksinya. Oke, akan kita bahas secara panjang, lebar, dan lengkap tentunya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu nih, ciri-ciri karakteristik atau sifat dari spoiled product apabila si perusahaannya itu diterapkan di perusahaan yang menggunakan proses costing system. Oke, kita sudah tahu bahwa proses costing system itu dia akan mengakumulasikan dan membebankan biaya produksi atau manufacturing cost-nya itu secara tidak langsung, yaitu via atau melalui cost center, di mana cost center-nya itu berupa departemen-departemen di dalam produksi, sehingga disebut sebagai departemen produksi. Nah, kalau kita lihat ya, intinya bahwa spoiled product atau spoilage itu ketika diterapkan di dalam proses costing pada dasarnya sama saja. Sama dalam hal bahwa ciri-ciri, sifat, dan karakteristik dari spoiled product itu ya tetap aja sama. Kan kita sudah pelajari bahwa spoiled product itu adalah merupakan produk yang rusak atau cacat yang mana itu tidak bisa diperbaiki atau dipulihkan agar menjadi produk yang normal, nggak bisa. Kan gitu. Nah, hanya saja kalau kemudian spoiled produknya itu diterapkan untuk perusahaan yang dia itu mengakumulasikan biaya produksinya itu secara tidak langsung, terus gimana? Kan itu pertanyaan intinya. Nah, pada dasarnya atau pada intinya, spoiled product dalam proses costing system itu konsepnya itu sama aja dengan spoiled product di job costing system. Namun tidak kemudian job costing system yang semuanya. Loh, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita membahas kemarin itu job costing system dikombinasikan dengan spoiled product, kan berarti kita lihat nih ada dua penyebabnya dulu. Kita lihat dulu penyebabnya. Karena penyebabnya itu apakah dari internal atau eksternal, itu akan mempengaruhi bagaimana treatment akuntansinya, kan gitu. Nah, kita sudah lihat bahwa untuk job costing system, spoiled product itu penyebabnya bisa berasal dari perusahaan itu sendiri yang disebut sebagai internal failure, bisa juga yang berasal dari konsumen atau pihak di luar perusahaan yang disebut sebagai external failure. Nah, ketika kita membahas job
costing dikombinasikan dengan spoiled product yang external failure, maka karena ini berasal dari pihak eksternal, maka kerugiannya dalam tanda kutip loss on production-nya itu yang menanggung adalah pihak luar tersebut. Karena yang menjadi penyebab adalah pihak luar, yaitu konsumen. Ya konsumen yang harus nanggung kan gitu. Nah kemudian kalau di dalam job costing dikombinasikan dengan spoiled product atau spoiled product yang ada di perusahaan yang menerapkan job costing, dan penyebab dari adanya produk yang rusak itu adalah dari sisi internal perusahaan, artinya dari si perusahaan itu sendiri, entah misalkan karyawannya itu teledor atau ceroboh, entah karena mesin produksinya tiba-tiba di tengah-tengah itu macet atau menjadi tidak akurat sehingga kemudian produknya menjadi rusak. Nah itu internal. Nah kalau internal failure, kesalahan yang disebabkan oleh karena internal perusahaan itu sendiri, maka nanti yang harus menanggung biaya produksi yang sudah dibebankan ke produk yang rusak atau cacat itu, atau dengan kata lain loss of productionnya, production loss-nya yang menanggung adalah pihak internal perusahaan itu sendiri. Tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Namanya adalah internal failure. Job costing internal failure. Nah, kalau kita berbicara job costing itu tadi ada dua ya, yaitu penyebab kesalahannya atau produk rusaknya itu ada dari internal dan ada dari eksternal. Yang mana perbedaannya pada intinya antara internal dan eksternal itu adalah pada siapakah yang harus menanggung kerugian atau production losses-nya. Apa sih yang dimaksud dengan kerugian atau production losses di situ? Production losses di situ tentunya adalah biaya produksi, DM, DL, dan FOH yang sudah tertanam di dalam produk yang rusak atau cacat tersebut. Nah, itu menjadi kerugian. Kenapa kerugian? Karena tidak bisa dipakai produknya. Otomatis kan ya sudah dibuang aja. Nggak bisa dipakai, kan dibuang, nggak bisa difungsikan, ya sudah itu artinya kerugian. Kan nggak bisa kemudian produknya sudah jadi, oke kalau gitu direct materialnya diambil lagi. Ini nggak bisa. Kemudian, oh ini apalagi direct labor, gimana cara untuk mengambil direct labor ketika sudah tertanam berada di produk jadi? Ini nggak bisa ngambil direct labornya. FOH-nya pun juga demikian. Bagaimana bahasa gampangnya, misalkan contohnya, bagaimana mengambil biaya listrik yang sudah tertanam digunakan untuk membuat kursi, katakanlah demikian. Gimana cara ngambil biaya listriknya? Ya nggak bisa. Gitu loh ya. Sehingga kemudian biaya produk yang sudah tertanam di produk yang rusak atau cacat itu merupakan suatu kerugian. Ya. Nah, sekarang kita fokusnya berada di proses costing. Ya, kita fokusnya berada di proses costing. Ketika perusahaan itu menerapkan proses costing dalam hal pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya, tentu ini akan berbeda treatment akuntansi untuk ketika dikombinasikan dengan spoiled product. Pasti akan berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Oke, kalau kita membahas job costing, itu otomatis proses produksi akan berjalan atau proses produksinya itu ada ketika kemudian ada order, ada customisasi, ada pesanan dari konsumen. Itu job costing. Sementara kalau proses costing itu kan nggak ada orderan, tidak ada inisiatif dari konsumen untuk memberikan spek produk yang harus dibuat oleh satu perusahaan. Nggak ada di dalam proses costing yang seperti itu. Proses produksinya di dalam proses costing itu murni ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi logikanya kalau nanti ada kesalahan atau kekeliruan atau kecacatan, itu jelas yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan itu sendiri. Konsumennya sama sekali tidak ikut campur tangan, tidak andil, tidak berperan serta dalam ketika ada produk yang rusak atau cacat. Oke, ngerti ya? Sehingga kan dulu kita sudah bahas bahwa untuk di dalam perusahaan yang menerapkan proses costing ini, maka kita bisa sebut terminologinya, proses produksinya merupakan company driven production process. Jadi semua hal ihwal terkait dengan proses produksi yang bertanggung jawab
mulai dari yang menginisiasi, melaksanakan, hingga melaporkan hasilnya, 100% yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan. Company driven production process. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari pihak konsumen. Nah, kalau begitu logikanya, maka kalau ada apa-apa, termasuk juga dengan jika adanya kecacatan atau kerusakan atas produk yang dihasilkan, ya konsumen jangan pernah sekali-kali dilibatkan. Maka yang bertanggung jawab siapa kalau ada loss on production? Yang bertanggung jawab jelas adalah si perusahaan itu sendiri di dalam proses costing. Jadi kalau kita membahas spoiled product di dalam proses costing, tentunya ini tidak akan ada yang namanya kesalahannya atau kecacatan atau kerusakannya disebabkan oleh external failure. Nggak bakal ada. Kenapa? Karena company driven production process. Semua kegiatan proses produksi didrive, ditentukan, diatur, dikontrol oleh perusahaan. Sehingga kalau ada rusak atau cacat produk, ya jelas tanggung jawabnya perusahaan itu sendiri. Tidak ada external failure. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa pada intinya spoiled product dalam proses costing system itu konsepnya ya sama aja spoiled product di job costing. Hanya saja job costingnya bukan job costing external failure, melainkan job costing yang internal failure. Kenapa? Karena di dalam proses costing sistem kita tahu bahwa proses produksinya bersifat company driven production process, sehingga kalau ada spoiled product atau spoilage atau produk rusak atau cacat, maka seluruhnya itu nanti akan menjadi beban dari produsen. Atau kalau ada rusak atau cacat, itu pasti penyebabnya adalah internal failure. Nggak mungkin disebabkan oleh konsumen atau external failure. Itu di dalam proses costing. Paham ya? Nah, sehingga konsekuensinya kalau kita lihat dari sisi biaya produksi yang sudah tertanam di dalam produk yang rusak, maka semua biaya produksi yang ada terkandung di dalam spoiled product semuanya akan diserap dan dialokasikan ke FOH control. Tidak boleh dialokasikan atau diserap atau dibebankan ke produk. Nah, ini poin yang penting. Jadi biaya produksi yang tertanam di dalam produk yang rusak ini tidak boleh dialokasikan atau dibebankan ke produk yang nantinya akan dijual ke konsumen. Nah, itu tidak boleh. Lupa, kalau tidak boleh dibebankan ke konsumen, ya karena memang bukan yang penyebabnya bukan konsumen kan gitu. Nah Pak, kalau tidak boleh dibebankan ke konsumen, ke produk yang nanti akan dijual ke konsumen, terus dibebankan kemana Pak? Tentu saja biaya produksi yang sudah tertanam di dalam produk yang rusak atau cacat ini akan menjadi tanggungannya si produsen atau perusahaan. Akan dibebankan kemana? Tentu saja alternatifnya akan dibebankan ke FOH control, bukan FOH applied. Ya, bukan FOH applied. Kenapa Pak? Bukan ke FOH applied. Ingat bahwa FOH applied itu nanti akan lari diakumulasikan dan dibebankan ke produk. Sementara ini tidak boleh karena kerugiannya adalah internal failure. Ya, kesalahannya karena internal failure, maka itu tidak boleh dilarikan atau dibebankan ke produk, alias tidak boleh dimasukkan ke FOH applied. Karena ini berbicara tentang biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH yang tertanam dibebankan ke produk yang rusak atau cacat, maka alternatif satu-satunya yang memungkinkan adalah hanya di FOH control. Ya, hanya di FOH control. Oke, nah FOH controlnya nanti logikanya akan bertambah atau berkurang. Karena ini loss atau kerugian, kan namanya adalah loss on production. Sehingga kemudian karena kerugian, kita tahu kerugian atau loss itu analog atau bersinonim dengan expense saldo normalnya ada di debit, sehingga kemudian nanti kalau begitu FOH controlnya ini nanti akan di debit, atau dalam artian FOH controlnya akan bertambah oleh karena adanya kerugian yang merupakan loss on production. Oke ya. Terus spoiled product dalam proses costing
itu merupakan bagian dari sisi output. Nah, kalau kita berbicara tentang proses costing, maka di step yang pertama, sebagaimana sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya tentang proses costing, maka di step yang pertama, langkah yang pertama ketika kita harus ngedrafting physical flow, itu kan ada sisi input dan ada sisi output. Sisi output, kita fokus ke sisi output. Nah, sisi output itu kan berarti ada produk yang sudah selesai diolah atau diproses dan harus ditransfer out, kan gitu, yang pertama. Kemudian komponen yang kedua isinya adalah produk yang sudah diolah atau diproses sepanjang periode yang bersangkutan, namun sampai dengan akhir periode belum selesai, atau dengan kata lain namanya adalah units in ending inventory, kan gitu. Nah, sekarang unit yang sudah diolah dan selesai pada periode yang bersangkutan itu kita lihat apakah produk atau unitnya itu normal produk ataukah produk yang rusak atau cacat. Jadi pada intinya kita akan membagi menjadi dua, itu yang units completed and transferred out kita bagi jadi dua. Jadi komponen output di step yang pertama, yang units completed and transferred out, kita bagi dua. Kita lihat dulu apakah normal atau rusak. Yang normal atau good product itu nanti pasti akan ditransfer out ke departemen berikutnya atau ke finished goods. Sementara units completed dan transferred out dari departemen pemrosesan tetapi kok ternyata rusak atau cacat, nah itu nanti nggak boleh diteruskan atau dimasukkan ke departemen berikutnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya rusak. Ya terus apa Pak kalau kemudian tidak boleh diteruskan atau dimasukkan ke departemen berikutnya, terus itu namanya apa Pak? Namanya adalah units spoiled. Jadi nanti isi dari step yang pertama untuk sisi output ada 3. Yang pertama adalah units completed and transferred out, dan ini pasti good product atau normal product. Yang kedua adalah units in ending inventory, dan yang ketiga adalah unit spoiled, yaitu unit yang rusak atau cacat dan tidak bisa dipulihkan atau diperbaiki kembali. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu pengaruhnya di situ. Nah, kemudian step 2, step 3, 4 dan 5 itu tinggal dilihat dari step yang pertama. Kalau step yang pertama itu sisi outputnya, isinya atau komponennya ada 3 yang tadi itu, yaitu units completed and transferred out, units in ending inventory, dan unit spoiled ada 3. Berarti nanti step yang kedua ketika menghitung equivalent unit juga ada 3 komponen isiannya, kan gitu. Kemudian nanti step ketiga, 4 dan 5 mengikuti. Oke, paham itu ya? Nah, terus sama ketika jika si spoiled product atau produk yang rusak atau cacat itu punya salvage value, dia punya nilai jual, maka nanti nilai hasil penjualannya itu, nilai hasil penjualan atas spoiled product ya, itu nanti tidak dihitung sebagai suatu revenue, tidak ya. Loh Pak, terus diapakan? Itu akan di treatment sebagai pengurang dari loss on production. Loss on productionnya tadi dicatat sebagai FOH control, penambah FOH control. Oh, kalau begitu salvage value, nilai penjualan spoiled produknya ini nanti akan menjadi pengurang atau di trade off langsung ke FOH control. Artinya menjadi pengurang dari FOH control. Paham ya? Ini bukan revenue. Loh Pak, kenapa bukan revenue? Lah ini kan cuma jualan atas produk yang cacat. Ini bukan revenue. Karena tidak ada perusahaan yang sama sekali berniat untuk menghasilkan produk yang rusak atau cacat. Enggak. Perusahaan yang benar itu pasti ingin menghasilkan produk yang bagus, produk yang normal, dan bahkan berkualitas tinggi. Gitu loh. Jadi tidak mungkin itu menjadi sales revenue. Produk yang rusak atau cacat itu. Oke ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat hasil penjualan dari spoiled product ini pasti tidak akan pernah menyamai hasil penjualan dari normal produk. Ya nggak akan bisa. Yang namanya produk rusak atau cacat itu pasti hasil jual atau salvage value-nya jauh di bawah normal produk. Jadi tidak mungkin melebihi hasil penjualan good product itu salvage value-nya, nggak bisa.
Ya, menyamai saja tidak bisa, apalagi melebihi. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah sekarang kita lihat bagaimanakah pencatatan secara akuntansi untuk spoiled product ketika perusahaannya itu menerapkan proses costing. Oke ya. Sistem pencatatannya sebenarnya sama. Dan kemudian ini jangan dihafal, kita tidak perlu menghafalnya. Agar supaya kita tidak menghafalnya, maka kita ya tinggal mengurutkan saja secara kronologis peristiwa transaksinya. Jadi nggak perlu menghafal. Yang pertama tentunya adalah pembebanan biaya produksi. Sama dengan kemarin kita membahas spoiled product untuk di job costing. Pembebanan biaya produksi dulu. Pembebanan biaya produksi, taruhlah misalkan ini contohnya misalkan kita melihat di departemen yang kedua misal. Maka departemen yang kedua dia akan mendapatkan transferan produk dari departemen yang pertama. Sehingga kita tahu ada jurnal work in process departemen kedua di debit bertambah dan ada work in process departemen yang pertama di kredit berkurang. Ini artinya adalah transferred in cost atas barang yang ditransfer dari departemen 1 ke departemen 2. Ingat sudut pandang kita departemen 2 ya. Oke, selain itu ada jurnal juga untuk ketika departemen kedua ini menambahkan biaya produksi. Misalkan saja departemen 2 ini menambahkan komponen biaya produksi yang lengkap, yaitu ada DM, DL, FOH. Maka WIP departemen 2 akan bertambah di debit, kemudian kreditnya ada raw material DM, salary payable DL, dan FOH applied. Ingat, bukan FOH control. Nah, ini adalah jurnal dalam rangka untuk pembebanan biaya produksi. Ya, pembebanan biaya produksi. Nah, jadi kita tahu di sini ya, ada biaya produksi yang murni ditambahkan oleh departemen 2 di periode yang bersangkutan, yaitu yang ini jurnalnya. Dan ada biaya produksi yang ditambahkan ke departemen 2 oleh departemen 1. Jadi bukan departemen 2. Ini yang menambahkan biaya ini bukan departemen 2, jurnal yang ini. Yang menambahkan adalah departemen 1 berupa transferred in cost. Paham ya sampai di sini ya? Ini adalah pembebanan biaya produksi. Nah, terus produknya ini kan diolah, diproses sehingga lama-kelamaan akan selesai menjadi produk yang paripurna berubah menjadi finished goods. Dari raw material menjadi finished goods. Oke. Kemudian produk yang bagus, yang normal tentu saja akan ditransfer out ke departemen berikutnya. Atau kalau ini departemen yang terakhir, anggaplah gitu ya. Misalkan departemen 2 adalah departemen yang terakhir, maka di sini akan ada finished goods. Work in process di departemen 2 yang ini pasti akan dikredit berkurang. Paham ya? Karena kita sedang membahas spoilage product, maka tentu di sini ada produk yang bagus. Produk yang bagus tentu saja jadi finished goods, laku dijual dan akan dijual di dalam proses bisnis normalnya si perusahaan ini. Kemudian ada produk yang rusak atau cacat. Ini produknya sudah jadi juga, akan tetapi rusak atau cacat, tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kan gitu. Artinya ini adalah produk yang rusak atau cacat. Nah, produk yang rusak atau cacat, tadi kita sudah bahas bahwa itu nanti merupakan loss on production. Dan loss on production-nya itu akan dibebankan ke dalam FOH control. Kenapa kok dibebankan ke FOH control? Karena memang yang bertanggung jawab di dalam proses costing, yang bertanggung jawab atas proses produksi hanyalah pihak internal, yakni perusahaan itu sendiri. Tidak ada ditanggung jawabi oleh konsumen atau pihak eksternal. Paham ya? Jadi akan dibebankan ke FOH control. Jadi kalau kita lihat ya, maka sisi debit ini menunjukkan output hasil proses produksi di perusahaan yang bersangkutan. Alternatif dari hasil proses produksi kan dua, yaitu produknya jadi dan normal atau bagus, sehingga namanya adalah finished goods, dan ada produk jadi kok ternyata cacat atau rusak, namanya barang rusak, spoiled goods, kan gitu, atau spoiled product. Nah, barang yang rusak atau barang yang cacat itu dikasih nama akun spoiled goods inventory
Inventory. Kenapa kok dikasih nama akun Spoiled Goods Inventory? Sudah kita bahas yang kemarin bahwa ketika perusahaan itu kemudian mengumpulkan produk-produk yang rusak atau cacat itu dan ternyata masih memiliki salvage value atau nilai jual, maka akan dikumpulkan ke dalam satu akun yang namanya Spoiled Goods Inventory. Paham ya? Jadi ini kasusnya kalau ada jurnal yang seperti ini, maka asumsinya adalah si spoiled product itu punya salvage value. Oke, sekali lagi saya ulang, berarti ketika pengakuan atas produk yang sudah selesai diolah, maka WIP-nya akan dikredit. Kemudian atas produk yang bagus, yang normal, tidak cacat, maka diwakili oleh akun finished goods. Lantas, kalau ada dari proses produksi itu ternyata ada produk yang rusak atau cacat, maka nanti akan dibebankan ke FOH control sebagai loss on production process. Kenapa? Lupa ini kenapa kok di sini ada spoiled goods inventory. Nah, ini spoiled goods inventory di sini, ini kenapa ada muncul ini? Karena memang ini si produk yang rusak atau cacat ini masih punya salvage value. Kalau dia tidak punya salvage value, bagaimana Pak? Ya, kalau dia tidak punya salvage value, maka nanti di sini, perhatikan, ini yang tidak punya salvage value. Di sini, di sisi debitnya hanya akan ada finished good dan FOH control saja. Ya, jadi kalau ini dia tidak punya salvage value, tidak punya nilai jual, maka di sisi debitnya ketika produknya itu sudah selesai diolah ya hanya dua saja isinya, yaitu produk yang bagus, finished goods, dan produk yang rusak atau cacat, yaitu dibebankan semuanya ke FOH control. Jadi kalau kita bandingkan, maka loss on production itu pasti akan dapat diketahui dan dapat kita hitung di FOH control. Ya, di FOH control. Ini loss on production-nya. Nah, kalau kita bandingkan FOH control di sini, nilai FOH control yang ada salvage value-nya dengan nilai FOH control yang tidak ada salvage value-nya, pasti akan lebih besar nilai FOH control yang tidak ada salvage value-nya. Lupa kenapa begitu? Perhatikan yang di sini. Kalau ini yang di sini ini FOH controlnya akan terkoreksi atau terkurangi oleh adanya salvage value yang terkandung di dalam spoiled goods inventory. Sementara yang di sini 100% utuh, tidak terkurangi atau terkoreksi oleh adanya spoiled goods inventory yang punya salvage value tadi. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, terus kemudian kronologis transaksi berikutnya yang terakhir adalah penjualan produk. Penjualan produknya ya sama aja, berarti penjualan produk atas produk yang normal atau good product. Yang ini berarti seperti biasa, COGS pada finished goods dan account receivable atau sales atau cash, account receivable atau cash pada sales revenue. Ini untuk hasil penjualan produk yang normal atau yang tidak rusak atau produk bagus. Sementara produk yang cacat tapi masih punya salvage value ini tadi, ya, produk yang cacat atau rusak tapi masih punya salvage value, ini hasil penjualannya. Cash atau account receivable di debit, kreditnya adalah spoiled goods inventory, yaitu barang cacat atau rusak yang dikumpulkan tadi ke dalam satu akun namanya spoiled goods inventory di kredit. Paham ya sampai sini ya? Oke, bagaimana kalau penjualan produknya ini adalah untuk dengan asumsi tidak punya salvage value? Ini spoiled produknya nggak punya salvage value, ya sudah. Berarti yang bisa dijual, yang mendatangkan revenue kan berarti hanya si finished goods ini saja. Ya, jurnal penjualannya adalah jurnal penjualan atas produk yang normal, yaitu jurnal penjualan atas produk seperti biasanya, yaitu COGS pada FG dan cash pada sales revenue. Oke, paham ya sampai di sini? Untuk yang tidak punya salvage value, ya pembebanan biaya produksinya ya sama aja ini. Antara yang memiliki salvage value dengan yang tidak punya salvage value, ini pembebanan biaya produksi jurnalnya sama, enggak berbeda. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, jadi ini sekali-kali jangan dihafal ya. Jurnalnya sekali lagi jangan dihafal.
Kita tinggal mengurutkan transaksinya based on kronologis kejadian. Mulai dari pembebanan biaya produksi, kemudian produk yang diolah sudah selesai, pengakuan atas produk yang sudah selesai, lalu yang ketiga, produk yang sudah selesai tersebut telah dijual, laku dijual kepada konsumen atau penjualan produk. Oke ya, jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa dalam proses costing itu pasti internal failure. Kalau internal failure, maka nanti loss on production-nya 100% ditanggung oleh perusahaan. Kalau ditanggung oleh perusahaan, maka pilihannya DM, DL, FOH. FOH ada dua, FOH control atau FOH applied. Nah, yang paling tepat bisa dibebani oleh loss on production tentu adalah FOH control, bukan FOH applied. Oke, untuk lebih jelas kita melihat bagaimana prosesnya, maka kita lihat contoh yang ada di bukunya Pak Carter. Oke ya, accounting for production losses in a process cost system. Nah, ketika kita membahas proses costing, yaitu di materi sebelumnya, video materi sebelum ini dengan topik proses costing, maka kita tahu bahwa proses costing itu nanti ujung-ujungnya adalah menyusun cost of production report. Kan gitu. Nah, cost of production reportnya itu dapat disusun dengan menggunakan cost flow assumption, asumsi aliran biaya 2, yaitu bisa secara pakai asumsi weighted average method, bisa juga menggunakan asumsi aliran biaya FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Nah, ini saja tentu saja berbeda ini antara cost flow assumption yang weighted average dengan yang cost flow assumption yang FIFO. Ini jelas berbeda nanti cost of production reportnya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi to illustrate the accounting for spoilage resulting from internal failure, karena proses costing itu pasti internal failure ya. Some Deco Pottery Company, jadi ada satu perusahaan namanya Deco Pottery Company. Dia membuat ceramic coffee mugs. Dia ada membuat mugnya itu berbahan dasar kopi, intinya gitu. Terus ada dua departemen pengolahan, departemen produksi, yaitu molding dan glazing. Molding yang pertama, glazing yang kedua. Okay. Although the mugs vary somewhat in appearance as a result of different colors and design in the glaze, they are essentially alike in all other respects. Artinya adalah di sini bahwa kalimat ini menunjukkan ini loh, bahwa produknya si Deco Pottery ini walaupun nampaknya ada beda-beda dikit, tapi sebenarnya semuanya itu mirip atau serupa atau bisa dikatakan sama, sehingga si Deco Pottery ini menerapkan proses costing. Ingat bahwa dalam proses costing itu produk yang dihasilkan bersifat homogen, speknya sama. As a consequence of this product homogeneity, okay, the company uses process costing with an average cost flow assumption. Okay, dari kalimat ini kita tahu bahwasanya Deco Pottery ini menerapkan atau menggunakan cost flow assumption berupa weighted average method. Because the production activity is essentially labor driven, factory overhead is allocated to production on the basis of labor. Ini kita tahu dari kalimat ini bahwa ini pasti FOH-nya merupakan FOH applied. Dan FOH applied-nya ini didasarkan atau based on direct labor cost. Oke. Lalu in molding, di departemen yang pertama, mugs are molded of clay and fired in a kiln. Pokoknya intinya ini menunjukkan proses yang dilaksanakan oleh departemen yang pertama, yaitu departemen molding, pembakaran intinya. As a result of the intense heat in the kiln and imperfection in the clay, some mugs break during firing. Jadi mungkin saja di departemen molding itu atas clay atau lempung ya, tanah liat yang dibakar tadi itu bisa saja terjadi kerusakan atau kecacatan produk. Spoiled mugs at this stage contain all their materials and 80% of their conversion cost. Kalau ada produk yang rusak atau yang cacat dari hasil pengolahan oleh departemen molding, maka Deco Pottery mengatakan bahwasanya itu materialnya sudah 100%. Ini kan all
all material, ya materialnya sudah diserap 100%, DM-nya sudah 100%. Sementara untuk conversion cost-nya baru terserap 80%. The broken mugs have no salvage value. Oke, kalau broken mugs, mug yang rusak, yang dihasilkan oleh departemen molding ini, kalau rusak mugnya maka have no salvage value, nggak ada nilai jualnya. The good mugs are cooled, deburred, and polished. Ini menunjukkan proses berikutnya. They are then transferred to glazing. Jadi setelah dari molding ditransfer out ke glazing, where a ceramic glaze with a decorative design is applied and the mugs are wired in a kiln for a second time. Intinya ini di departemen glazing itu akan dicat, kemudian dikasih dekoratif hiasan gitu ya, kemudian dibakar lagi. Less heat is required in the glazing department's kiln, so mugs rarely break during the second firing. However, some mugs have defects in the ceramic glaze, such as bubbles, hairline surface cracks, and design distortion. Ini beberapa kecacatan atau kerusakan yang mungkin ditemukan dari hasil pengolahan departemen glazing. Ada yang, contoh gampangnya, ada yang permukaannya itu nggak halus, kemudian ada yang desainnya itu menjadi agak terdistort sedikit gitu. Itu beberapa kecacatan atau kerusakan yang ada di departemen glazing. To detect these defects, mugs are inspected at the end of the process in glazing. Jadi di departemen glazing ini inspeksi untuk ngecekin apakah produknya itu rusak atau enggak, normal produk ataukah spoiled product, itu proses pengecekannya dilakukan ketika mugnya itu sudah jadi, at the end of the production process. Ya, at the end of the production process itu kata si Deco Pottery tadi. Good mugs are transferred to finished goods inventory, jelas. And the defective mugs are transferred to a separate spoiled goods inventory. Nah, kalau begitu kita tahu nih bahwa hasil pengolahan dari departemen glazing di Deco Pottery ini itu pasti punya salvage value ini mugnya. Kenapa? Karena di sini ada spoiled goods inventory. Kalau dia nggak punya salvage value, ya nggak ada spoiled goods inventory account, nggak bakal ada. Goods mugs sell for $2.5 each and spoiled mugs sell as seconds for $0.5 each. Wah, kita tahu di sini bahwa kalau mugnya itu bagus, normal produk, maka dijualnya $2.5 per mug. Sementara kalau cacat atau rusak dijualnya adalah seharga $0.5 per setiap mug. Oke. Spoilage in both department is viewed by management as an internal quality failure. Jelas lah, kalau proses costing itu jelas pasti internal failure. Oke. Nah, sekarang singkatnya kita lihat, kalau kita berhadapan dengan data-data untuk perusahaan yang menerapkan proses costing, maka sudah kita bahas dulu di video materi sebelumnya. Intinya datanya itu cuma ada dua kategori aja, dua kelompok data, dan ini harus ada dua-duanya. Yaitu yang pertama adalah data mengenai fisik barang, yang ini pasti ini merupakan fisik barang, dan yang kedua adalah data mengenai biaya atau cost. Ya, ini data mengenai biaya. Oke, jadi ini fisik barang yang ada di molding department dan fisik barang yang ada di glazing department. Departmental supervisors report that ending work in process inventory is complete as to material in both department. Oke, jadi untuk direct materialnya yang masih ngendon, belum selesai di akhir periode, belum selesai diproses sehingga menjadi unit in ending inventory, itu DM-nya itu sudah 100%, baik di molding department maupun glazing department. 30% complete as to conversion cost in molding and 25% complete as to conversion cost in glazing. Oke, unit in ending inventory-nya 30% complete as to conversion cost. Sementara untuk di glazing, conversion cost-nya baru complete selesai sebesar 25%. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini data mengenai biaya. Ya, data mengenai biaya.
The first step in assigning cost is determining the number of equivalent unit for each cost element and the cost of each equivalent unit. Because Deco Pottery Company uses average costing, the cost of each equivalent unit contains a portion of the cost in the beginning inventory and a portion of the cost added during the current period. Oke, ini sudah masuk ke teknis. Oke, kasusnya Deco Pottery sudah kita pahami. Saya tidak akan membahas dengan menggunakan caranya Pak Carter, tapi saya akan menunjukkan pembahasan dengan menggunakan konsep 5 step atau 5 langkah untuk menyusun cost of production report, sebagaimana yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Oke. Nah, kita akan buat COPR dan tentu saja jurnalnya. Nah, jurnal untuk terkait dengan spoilage atau spoiled product ini nanti ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus melihatnya dan mengambil datanya dari cost of production report. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba atau ujuk-ujuk langsung buat jurnalnya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kita harus menghitung terlebih dahulu. Ya. Dan perhitungan itu semuanya tercermin di dalam cost of production report. Oke. Dan sekarang kita lihat dulu departemen yang pertama, yaitu departemen molding untuk Deco Pottery Company. Dan kita menggunakan weighted average method. Kita tidak akan membahas secara detail mengenai COPR-nya kan gitu, karena ini sudah ada di pembahasan kita di video materi sebelumnya dengan tajuk proses costing. Kita akan fokus hanya kepada bagaimanakah treatment atas spoiled product jika perusahaannya ini menggunakan sistem akumulasi dan pemberian biaya berupa proses costing. Oke, step yang pertama. Ingat, ini masih departemen yang pertama. Kalau departemen pertama berarti tidak ada transferred in cost. Di step yang pertama kita menunjukkan ngedrafting bahwasanya input secara fisik harus sama dengan output secara fisik. Oke, kita lihat bahwasanya units beginning 4.000 ditambah unit started during the period 21.000, maka total inputnya 25.000 di molding. Kemudian units in ending inventory-nya 3.600, unit transferred to glazing from molding transferred out to glazing 19.000, kemudian in ending-nya 3.600, dan ingat ada produk yang rusak atau cacat ya sebanyak 2.400. Maka kalau kita jumlahkan semua produk yang bagus dan ditransfer out ke molding ditransfer out ke glazing dari molding, kemudian unit in inventory masih di molding department 3.600 dan unit yang rusak atau cacat 2.400. Kita jumlahkan semua 25.000 sehingga total fisik barang di sisi outputnya juga sama, yaitu 25.000. Oke, nggak ada masalah, berarti input sudah sama dengan output secara fisik. Oke, langkah yang kedua adalah kita menghitung equivalent unit. Ingat bahwa kalau kita menghitung equivalent unit maka lihat sisi outputnya, jangan pedulikan sisi input. Kenapa? Karena ingat ini output menunjukkan hasil kinerja proses pengolahan barang atau menunjukkan hasil kinerja dari proses produksi. Nah, report ini, COPR ini melaporkan hasil kinerja, bukan melaporkan apa-apa yang diterima. Walaupun secara cost itu nanti juga akan dilaporkan. Oke, berarti kinerja yang akan kita hitung tercermin di sisi output, sehingga equivalent unitnya adalah 3 komponen outputnya ini kita hitung semuanya satu persatu, kita breakdown untuk komponen biaya berupa DM, DL, dan FOH. Sehingga units completed and transferred out from molding to glazing, ini pasti percentage of completion-nya sudah 100% semua, sehingga DM, DL, dan FOH-nya 19.000 semuanya. Kemudian units in ending inventory tadi 100% complete S2 DM dan 30% complete S2 conversion cost di molding. Sehingga DM-nya 3.600, DL-nya 1.080, 30%-nya, dan FO-nya juga 30% dari ini, sehingga 1.080. Kemudian unit spoiled in the process. Ya, unit spoiled in the process. Kita tahu dan dapat informasi tadi bahwa unit yang rusak itu sudah 100% complete as to direct material. Ya, unit yang rusak itu sudah
100% complete S2 direct material. Nah, bagaimana kemudian dengan yang unit yang rusak untuk komponen conversion cost-nya? Komponen conversion cost-nya adalah 80%. Kita cek dulu mana tadi angka 80%. Oke, kita cek dulu mana angka 80% tadi. Ini dia ya. Spoiled marks at this stage contain all their material and 80% of their conversion cost. Jadi di departemen molding ya, di departemen molding ini barang yang rusak atau cacat itu materialnya sudah 100%, sementara conversion cost-nya baru 80%. Oke, informasinya dari situ. Sehingga kita catat di sini unit spoiled in the process 100% complete S2 DM dan 80%-nya complete S2 conversion cost. Jumlah fisik barang yang rusak ada 2400 unit. Maka direct material yang sudah terserap ya 2400 unit 100%. Sementara DL dan FOH-nya masing-masing ekuivalen unitnya adalah 80% dikalikan 2400 sama dengan 1920. Sehingga total ekuivalen unit untuk DM 25.000, DL dan FOH-nya masing-masing 22.000. Kemudian step yang ketiga, kita hitung cost as input. Sehingga kita tinggal memasukkan saja cost as inputnya. Untuk di molding department DM, DL, FOH-nya ini tinggal kita pindah. Kemudian cost yang ditambahkan during the period adalah ini, tinggal kita pindahkan. Sehingga singkat kata kita dapat menemukan masing-masing total DM as input, total DL as input, dan total FOH as input, serta total cost as input untuk periode bulan November yang harus dipertanggungjawabkan adalah $11.100. Paham ya? Oke. Berikutnya, keempat, kita hitung cost per equivalent unit. Step keempat. Cost per equivalent unit karena pakai weighted average method atau WAM, weighted average method, maka rumusnya adalah total cost dibagi dengan total equivalent unit. Sehingga ketemu cost per equivalent unit untuk DM 0,18, DL-nya 0,12, dan FOH-nya 0,18, sehingga unit cost untuk barang yang berhasil diolah dan selesai diproduksi oleh molding department periode bulan November adalah 0,48. Ini adalah UC, unit cost-nya. Step yang terakhir, step yang kelima, kita hitung cost as output. Maka cost of units completed and transferred out setelah kita hitung totalnya adalah 9.120. Berarti ini adalah total cost yang nanti akan menjadi transferred in cost bagi departemen glazing. 9.120. Kemudian cost of unit in ending inventory, ini berarti WIP ending di departemen molding sebesar $972. Dan yang ketiga, cost of unit spoiled. Jadi barang yang rusak atau cacat atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, total nilainya adalah $1.008 atas 2.400 unit barang yang rusak atau cacat ini. Ternyata total biaya produksinya adalah 1.008. Sehingga kita tahu, tanpa kita punya pikiran, oh ini ada salvage value-nya atau enggak, maka total awal loss on production periode bulan November di molding department totalnya adalah $1.008. Ini adalah loss on production. Oke, tentu saja ini nanti akan terkoreksi oleh adanya salvage value. Kan tadi ini, untuk yang di molding berarti ya, di molding ini nggak ada salvage value-nya. Maka tentu saja ini tidak akan terkoreksi oleh adanya hasil penjualan dari spoiled product. Ya tetap aja berarti total loss on production-nya nggak akan terkoreksi kalau yang ini. Ya, yang punya nilai jual atau salvage value adalah produk yang dihasilkan oleh si glazing department. Oke, berarti ini nanti nggak ada spoiled goods inventory ini. Oke, setelah kita lihat ternyata cost as input sudah sama dengan cost as output. Jadi balance, nggak ada masalah.
Nah, sekarang fokus kita adalah di jurnal. Yang pertama adalah jurnal untuk pembebanan biaya produksi. Pembebanan biaya produksi. Biaya produksi yang dibebankan ke Departemen Molding pada periode ini totalnya adalah 9569. Terdiri dari DM, DL, dan FOH. Ini diambil dari mana, Pak? Yus, diambil dari step yang ketiga. Cost added during the period. Yang ini. Ya, totalnya 9569. Oke. Kemudian jurnal kedua adalah pengakuan atas produk yang sudah selesai diolah. Produk yang sudah selesai diolah. Oke, berarti kita lihat dari step yang kelima aja. Ya, gampang aja, tinggal kita lihat dari step yang kelima. Yang ini. Ya. Kita lihat dari sini. Kita lihat work in process Departemen Glazing di debit bertambah. Ini berarti besarnya nilai biaya atas produk yang ditransfer out dari Departemen Molding ke Departemen Glazing. Berarti Departemen Glazingnya bertambah WIP-nya. Sebesar mana? Sebesar 9.120. Nah, yang ini. Cost of units completed and transferred out. 9.120. Yang ini. Paham? Oke. Kemudian FOH control di debit bertambah sebesar 1008. Nah, FOH control itu dari mana? FOH control ini tentu saja ini menunjukkan loss on production. Loss on productionnya yang mana? Ya, yang ini. Cost of units spoiled. Ya, cost of units spoiled. Cost of units spoiled-nya adalah 1008. Sehingga di sini ada 1008. Oke. Kita lihat lagi ya, kita ulang lagi. Cost of units completed and transferred out. Ini produk yang bagus yang ditransfer ke Departemen Glazing oleh Molding. Total nilainya sebesar 9.120. Ini menjadi WIP Departemen Glazing. Kemudian cost of units spoiled. Ya, cost of units spoiled 1008. Ini merupakan loss on production. Karena dia tidak punya salvage value, hasil pengolahan di Departemen Molding ini tidak punya salvage value, maka semuanya loss on production sebesar 1008 ini akan diserap masuk ke FOH control. Nggak ada spoiled goods inventory. Sehingga total work in process yang dikredit atau yang dikeluarkan dari Departemen Molding adalah 10.128. 10.128. Perhatikan. Oke, Pak, saya paham. Sekarang kita lihat lagi, Pak, step yang kelima nih. Berarti 9.120 kan ada jurnalnya, Pak. Di sini. Kemudian 1008 ini kan juga ada jurnalnya, Pak, di sini. Nah, saya masih bingung, Pak. Kenapa yang ini, Pak? Yang 972 ini apakah tidak di jurnal, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Bagus. Kalau Anda berpikiran atau bertanya-tanya akan hal itu, berarti bagus. Anda sedikit banyak sudah paham itu. Loh, 972. Pertanyaan pertama adalah angka 972 yang merupakan cost of units in ending inventory ini di jurnal atau tidak, Pak? Jawabannya adalah tidak. Ini tidak ada jurnalnya. Loh, Pak, kenapa tidak ada jurnalnya? Perhatikan di sini. Pengakuan atas produk yang telah selesai diolah di jurnal. Kalau produknya belum selesai diolah di jurnal atau tidak? Ya tidak, wong belum selesai diolah kok mau berubah apa? Dia tetap aja jadi WIP. Ya, dia tetap jadi WIP, dia belum bertransformasi berubah jadi FG atau barang rusak, belum. Wong dia masih menjalani pemrosesan. Berarti ini di jurnal atau tidak? Ya tidak ada jurnalnya ini. 972 tidak ada jurnalnya. Ya, tidak di jurnal di sini. Karena ini menjurnal untuk produk yang telah selesai diolah. Sementara yang ini belum selesai diolah. Loh, Pak, kalau begitu angka 972 ini angka siluman dong, Pak. Nggak ada jurnalnya. Bukan nggak ada jurnalnya sebenarnya. Ini ada jurnalnya 972 ini. Loh, Pak, jurnalnya di mana, Pak, 972? Jurnal untuk 972, angka 972 ini, yaitu cost of units in ending inventory, ini sudah ada di sini. Ya, sudah tercover masuk di sini. Jadi, angka sebesar 9569 ini sebagian
adalah angka 972 ini. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, raw material 3885 ini sebagiannya ada angka lebih kecil lagi atau sebagian porsi dari 972. Demikian juga angka 2273,6 dan 3410,4. Sebagiannya itu disumbang oleh angka 972. Maksudnya porsi dari 972. Paham ya? Bukan berarti kemudian ini nggak ada jurnalnya. Nah, ini ada jurnalnya, tapi jurnalnya di sini. Tapi ketika kita membahas pengakuan atas produk yang telah selesai diolah, tadi kan kita melihat step yang kelima. Lupa step yang kelima, kok ini nggak ada jurnalnya? Ada. Kenapa ini tidak ada jurnalnya yang di sini? Karena ini produknya memang belum selesai diolah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dan sekali lagi kita tegaskan ya bahwa WIP Departemen Glazing di debit 9120 ini merupakan produk yang bagus atau normal product. Cost of units completed and transferred out from molding to glazing 9120. Ini pasti produk bagus. Kalau produknya cacat nggak mau nerima itu sih glazing department. Oke ya. Kemudian produk yang rusak atau cacat ini menjadi loss on production, ditampung di akun menjadi penambah akun FOH control $1008. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian penjualan produk. Nah, kalau ini ada penjualan produk ya, transaksi berikutnya adalah penjualan produk. Nah, saya tanya, produknya molding department itu sudah bisa dijual atau belum? Oh ya belum Pak, kan harus diolah kembali secara lebih lanjut oleh departemen glazing. Ya sudah, kalau begitu jurnal untuk terkait dengan penjualan produk nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Pak, seandainya saja Pak, kalau seandainya ya, seandainya atas produk yang rusak, muk yang rusak yang dihasilkan oleh departemen molding itu punya salvage value, berarti ada jurnal penjualan dong Pak? Yes. Yaitu jurnal penjualannya adalah hanya untuk jurnal penjualan atas spoiled goods inventory, yaitu produk yang rusak yang punya salvage value. Paham ya? Kalau produk yang bagus, yang normal di sini nggak ada jurnalnya, karena ini bukan departemen yang terakhir. Ya, bukan departemen yang terakhir. Oke, ini departemen yang pertama, yaitu departemen molding. Berikutnya, kita lanjutkan ke departemen yang kedua, yaitu departemen glazing. Masih dengan menggunakan weighted average method. Secara physical unit flow, step yang pertama ini harus sama. Jumlah sisi input secara fisik dan jumlah sisi output secara fisik. Ya, harus sama ini jumlahnya. Oke. Nah, berarti di sisi inputnya untuk glazing berarti ada 3000 ditambah unit receipt yang diterima dari molding 19.000. Berarti ada 22.000 sisi inputnya. Oke, betul ya. Kemudian sisi outputnya adalah yang ditransfer out oleh glazing, yang ditransfer out jadi FG adalah 15.000 ditambah unit in ending 4.000, 19.000 ditambah unit yang rusak di departemen glazing 3.000, hasilnya 22.000 sehingga sama. Jadi sisi outputnya ada units completed and transferred out, ini unit yang bagus jadi FG, kemudian unit in ending inventory belum selesai diolah, dan ada unit yang rusak atau cacat, namanya adalah unit spoiled sebanyak 3.000 unit. Oke, kita lanjut ke step yang kedua di departemen glazing. Penghitungan equivalent unit sama, unit completed and transferred out to finished goods sama dengan tadi ya, maksudnya ini kita lihat sisi output ada units completed and transferred out to finished goods, secara fisik ada 15.000 unit, berarti nah ingat karena ini departemen yang kedua pastikan ada transferred in cost-nya. TIC nya adalah 15.000 pasti sudah 100%, DM, DL dan FOH nya juga 15.000 unit equivalent. Kemudian units in ending inventory. Units in ending inventory-nya 100% complete as to direct material dan 25% complete as to conversion cost. Ini yang ini keterangannya. Departmental supervisor report that ending work in process is complete as to material in both department. Jadi direct materialnya ini complete as to direct material in units in ending inventory-nya. Kemudian 30% complete S2CC in molding dan 25% complete S2CC in glazing. Berarti ini 25% conversion cost-nya. Oke, kita hitung berarti transferred in cost-nya 4.000, pasti ini 100%. DM-nya juga 100%. DL
dan FOH-nya masing-masing seperempatnya, yaitu 1000 unit ekuivalen. Kemudian unit spoiled in the process. Unit spoiled in the process. Direct materialnya pasti sudah 100%, dan yang menarik conversion cost-nya. Bagaimana dengan conversion cost-nya? Conversion cost-nya adalah 100%. Loh Pak, kenapa kok conversion cost-nya itu 100% di glazing? Perhatikan kalimat yang ini. To detect these defects, marks are inspected at the end of the process in the glazing department. Oke, berarti pas di glazing itu pengecekan kualitas bagus atau tidaknya suatu produk itu dilakukan ketika muknya itu sudah selesai. Jadi dicek, ada nggak nih desainnya yang rusak, ada yang retak-retak dikit atau enggak, ada yang nggak halus atau enggak, kan gitu. Pengecekannya di akhir. Kalau pengecekannya di akhir berarti muknya sudah berwujud berbentuk muk yang siap untuk dipakai atau tidak? Jawabannya adalah pastinya dong. Kalau begitu conversion cost-nya sudah 100%. DM-nya juga 100%. Sehingga unit spoiled in the process di glazing department, yang produk yang sudah rusak, DM-nya 100% dan conversion cost-nya juga 100%. Oke, sehingga ini unit ekuivalennya semuanya full 100% kali 3000, yaitu 3000. Sehingga total equivalent unit untuk TIC 22.000, DM-nya 22.000, DL 19.000, FO-nya juga 19.000. Kemudian step yang ketiga, cost as input, sama seperti tadi. Berarti cost as inputnya kita tinggal transfer ini, memasukkan ini, mengkopas ini, data biaya ini ke COPR. Ya, sehingga diketahui total cost as input TIC-nya 10516, ini adalah total DM as input, ini total DL as input, ini total FOH as input, sehingga total cost as input di periode bulan November adalah 20.288 dolar. Yang ini yang harus kita buktikan nanti dengan step yang kelima, harus sama nilainya. Kemudian cost per equivalent unit. Pakai metode WAM, berarti total cost as input dibagi dengan total equivalent unit, sehingga ketemu TIC untuk komponen TIC, cost per equivalent unitnya 0,48, kemudian DM, cost per equivalent unitnya 0,08, DL 0,21, FO-nya juga sama, cost per equivalent unitnya 0,21, sehingga cost per equivalent unit untuk seluruh produk yang dihasilkan di periode ini adalah 0,98 dolar. Berikutnya, yang terakhir step yang kelima. Berarti isinya juga ada 3 komponen aja, yaitu cost of units completed and transferred out. Berarti ini adalah produk yang bagus, yang siap, yang bisa untuk dijual. Artinya ini adalah akan menjadi FG. Totalnya adalah 14.700. Berarti ini nanti jadi FG nih. Ya, cost of unit completed and transferred out ini jadi FG. Kemudian cost of units in ending inventory-nya, WIP ending-nya adalah 2648, ini masih berada di departemen glazing. Dan kemudian cost of unit spoiled, berarti produk yang cacat atau rusak, yang tidak sesuai dengan spek, dengan standar, nilainya ada 2.940 dolar. Jumlahnya tadi ada 3.000 unit. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan, ternyata total cost as output-nya ada 20.288, dan ini sudah sama dengan total cost as input. Jadi nggak ada masalah, sudah balance. Oke ya, secara COPR nggak ada masalah. Sekarang kita lihat jurnalnya, yang menjadi fokus bahasan kombinasi antara proses costing dengan spoiled product adalah di jurnalnya. Kita lihat. Yang pertama, urutan pertama adalah jurnal untuk pembebanan biaya produksi. Nah, ini kita ambil dari step yang ketiga, yaitu pembebanan atas DM, DL, dan FOH. DM, DL, dan FOH added during the period adalah 1520, 3718, 3718. Yang ini ya, 1520, 3718, 3718, DM, DL, FOH. Sehingga WIP yang dibebankan ke departemen glazing oleh departemen glazing itu sendiri sepanjang selama bulan November adalah totalnya 8.956 dolar. Oke ya. Nah Pak, ini kok yang TIC-nya yang 1520 ini Pak,
ya. TIC-nya yang 9120 ini, Pak. Ini kok tidak di jurnal, Pak? Kata siapa ini nggak di jurnal? Ini di jurnal. Lu jurnalnya di mana, Pak? Ini nggak ada. Jurnalnya ada di Departemen Molding tadi. Ketika mentransfer out Departemen Molding. Nih, WIP Departemen Glazing bertambah 9120. Ya, 9120. Ini udah ada jurnalnya, ya. 9120. Sehingga ini tadi angka 9120 asalnya adalah dari step kelima di Departemen Molding yang di sini. Kan tadi ada units completed and transferred out nih. 9120. Artinya completed and transferred out kemana? Ke glazing. Sehingga di sini 9120. Nah, yang dicatat pembebanan biaya produksi oleh Departemen Glazing tentu saja hanya yang ini. Ini yang murni ditambahkan oleh Departemen Glazing. Ya, sementara kalau 9120 ini yang nambahkan adalah Departemen Molding. Jadi nggak dicatat oleh si Glazing. Tapi Molding sudah mencatat yang ini tadi 9120. Ya, nambahkan ke WIP Departemen Glazing. Oke, sekarang urutan yang kedua, pengakuan atas produk yang telah selesai diolah. Ya, produk yang telah selesai diolah. Gampang, lihat saja step yang ke-5. Ya, step yang ke-5. Produk yang sudah selesai diolah, cost of units completed and transferred out, ini pasti sudah selesai, yaitu 14.700. Ini adalah normal produk nih, kalau ini pasti normal produk. Sehingga jadi finished goods. Finished goods-nya di debit 14.700. Oke. Kemudian FOH control-nya 1440, spoiled goods inventory-nya 1500. Terus work in process Departemen Glazing-nya adalah 17.640. Oke, hati-hati, kita hitung satu persatu ya, kita hitung satu persatu. Cost of units completed and transferred out di sini 14.700, ini merupakan finished good, normal product finished goods. Oke, paham ya yang ini ya? Oke. Kemudian cost of units in ending inventory 2648, ini tentu saja ini nggak di jurnal di sini karena belum selesai. Terus ada satu lagi cost of unit spoiled. Ini loh, barang yang rusak atau yang cacat itu nilainya adalah 2940. Jadi barang yang rusak atau cacat itu nilainya secara keseluruhan adalah 2940. Oke, sebentar kalau saya copy ke sini. Oke ya. Nah, kan kita tahu tadi bahwa ini ada punya salvage value. Ya, oke. Kalau dia tidak punya salvage value ini, si produk cacat atau rusak yang nilainya 2940 ini nggak punya salvage value, maka nanti akan menjadi begini. Ini yang 14.700. Oke. Nah, FOH control seluruhnya akan berada di sini 2940. Kemudian spoiled goods inventory-nya 0, kosong, nggak ada. Paham ya? Oke, tapi di contohnya Pak Carter, Deco Pottery ini dia punya spoiled goods inventory, punya salvage value, punya nilai jual. Nilai jualnya tadi dikatakan adalah 0,5 dolar, ya, 0,5 dolar. Nah, tadi yang 0,5 dolar ini ya, produk yang bagus 0,5 dolar, ya, 0,5 dolar. Nah, sehingga ini adalah 0,5 dolar dikalikan dengan 3.000. Nah, ini tadi kan 3.000 nih, ya, dikalikan dengan 3.000. Sehingga sama dengan 1.500. Sehingga total loss on production yang sebesar 2.940 ini, ya, total loss on production 2.940 ini terkoreksi oleh adanya salvage value sebesar 1.500. Sehingga FOH control-nya adalah tinggal 1.440 atau loss on production-nya itu tinggal 1.440. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini yang jurnal yang ini adalah kalau dia punya salvage value, dan Deco Pottery ini punya salvage value yang ini ya. Dan yang ini yang saya contohkan yang di sini ini adalah seandainya saja dia nggak punya salvage value. Perhatikan bahwa WIP yang dikredit jumlahnya tetap sama, yaitu 17.640. Nggak boleh beda. Itu artinya apa? Itu artinya adalah
spoiled goods inventory atau salvage value itu menyerap sebagian loss on production, atau dengan kata lain mengurangi FOH control. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian penjualan produk. Berarti gampang ini. Atas produk yang bagus, yang normal ya COGS pada FG sebesar 14.700. Kemudian account receivable pada sales 2,5 dikalikan jumlah unit yang bagus adalah 15.000 ya. 15.000 dikalikan 15.000 sama dengan 37.500. Ini jurnal untuk pencatatan atas finished good atas normal produk. Sementara ini jurnal untuk mencatat penjualan atas produk yang rusak atau cacat, yaitu account receivable atau cash pada spoiled goods inventory sebesar 1.500. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi nggak ada yang sulit kan ya? Gampang. Jadi inti dari spoiled goods inventory di dalam proses costing ini terletak pada jurnalnya. Yang mana? Ya yang ini sebenarnya. Jurnal intinya itu adalah hanya yang ini saja. Ini jurnal intinya. Oke. Loh Pak, panjang banget ini untuk membuat jurnal ini, kok kita harus muter-muter dulu, harus membuat COPR dulu. Ya emang kita butuh tahu nilai angka-angka ini gitu loh. Nah, angka-angka ini, nilai angka-angka ini dapat diperoleh dengan kita melakukan perhitungan dalam rangka untuk menyusun cost of production report yang ini. Oke ya, terutama untuk yang step yang terakhir, step yang kelima. Ini datanya ada, kita ambilkan dari sini. Paham? Ngerti ya? Oke. Nah, berikutnya kita lanjut bagaimana kalau perusahaannya itu, si Deco Pottery ini menggunakan FIFO cost flow assumption, kan itu pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau perusahaannya itu menerapkan FIFO cost flow assumption dalam menyusun cost of production report untuk aliran biayanya? Oke, nggak ada masalah, sebenarnya sama saja. Ya, sebenarnya sama aja. Oke, kita lihat kalau kita pakai FIFO method untuk departemen yang pertama, yaitu departemen molding. Ya, departemen molding. Physical unit flow-nya tetap sama, yaitu input sama dengan output. Ya, yaitu 25.000 kan, ini sama nih. Units in beginning-nya 4.000, unit started-nya 21.000, total 25.000. Ya, total outputnya juga harus sama 25.000. Hanya saja perbedaannya karena kita menggunakan FIFO method, maka units completed and transferred out ini harus dirinci. Mana yang berasal dari units in beginning dan mana yang berasal dari units started in the period. Nah, from units in beginning pasti 4.000. Berarti yang berasal dari unit started in the period ada 15.000, yaitu 19.000 dikurangi 15.000. Nah, kemudian ini step yang pertama. Step yang kedua, ketika kita menghitung equivalent unit, perhatikan sisi outputnya, tapi ada sedikit yang beda. Ya, ada sedikit yang beda, yakni perhatikan units completed and transferred out to glazing department itu dibagi dua. Mana yang berasal dari units in beginning dan mana yang berasal dari unit started in the period. Oke ya. Units yang berasal dari units in beginning ya ada secara fisik 4.000 unit ya, secara fisik ada 4.000 unit. Kemudian kita lihat percentage of completion-nya yang units in beginning inventory ini DM-nya sudah ditambahkan 100% dan kemudian conversion cost-nya sudah ditambahkan 60%. Ini datanya ada di appendix. Ya, datanya ada di appendix. Coba kita lihat yang appendix. Oh, kita lihat dulu yang appendix. Ini karena Pak Carter ini nyusunnya ini yang FIFO ini taruh di appendix. Oke. Nah, yang ini ya. Based on information in the departmental cost of production report from October, beginning inventory for November is complete as to material in both department, but only 60% and 70% complete as to conversion cost in molding and glazing respectively.
Oke, jadi ini beginning inventory di departemen glazing, materialnya atau DM-nya sudah 100%, sementara CC-nya baru ditambahkan sebesar 60%. Berarti kita menghitung ekuivalen unitnya, DM-nya itu pasti 0, ya. Kemudian DL-nya berarti 40% dikalikan 4000 sama dengan 1600, baik DL dan FOH sama. Kemudian from unit started in the period, nah ini pasti 0 sampai 100%, berarti butuh pengolahan 100%. Maka DM, DL, dan FOH-nya 100%, yaitu 15.000 unit equivalent. Kemudian units in ending inventory. Units in ending inventory-nya 100% DM dan 30% CC. 100% DM dan 30% CC. Ini sama harusnya. Ya, unit ending inventory-nya 100% DM dan 30% CC, sama dengan yang tadi DWAM. 100% DM dan 30% CC ya. Sehingga DM-nya 3600, DL dan FOH-nya 1080. Kemudian unit spoiled in the process ini juga sama. Ya, unit spoiled in the process 100% DM, 80% CC. Ini sama atau enggak? Nah, sama ya, sama dengan yang tadi, 100% DM, 80% CC, ini juga sama. Oke, 100% DM, 80% CC, sehingga ketemu total equivalent unit untuk DM-nya adalah 21.000, untuk DL-nya 19.600, dan FOH-nya 19.600 juga. Oke, itu step yang kedua. Kemudian step yang ketiga, menghitung cost as input. Nah, ini sama, 11.100 ya, sama nih. Step yang ketiga sama 11.100. Yang berbeda adalah di step yang keempat. Perhatikan step 4, karena kita pakai FIFO, maka cost per equivalent unitnya rumusnya adalah cost added during the period dibagi dengan total equivalent unit, sehingga ketemu cost per equivalent unit untuk DM 0,19, DL 0,12, dan FOH-nya 0,17, sehingga total cost per equivalent unit untuk produk yang dihasilkan di periode ini oleh Departemen Molding adalah 0,48 under FIFO method. Ini yang beda. Kemudian yang step terakhir kelima, cost as output. Oke, cost as output kita hitung. Work in process beginning. Startingnya dari sini ya sebenarnya, cost of units completed and transferred out. Total nilai barang atau produk yang diselesaikan dan ditransfer out. WIP beginningnya ini rincian DM, DL, dan FOH-nya totalnya sekian. Kemudian cost to complete units in beginning inventory dihasilkan dari mengalihkan cost per equivalent unit dikalikan dengan cost to complete. Cost to complete-nya kan ini unit equivalent to complete yang di sini. Sehingga ketemu hasilnya totalnya 464. Kemudian cost of unit started and completed in the period. Cost of unit started and completed in the period, hasilnya totalnya 7125. Ini dihasilkan dari perkalian cost per equivalent unit dikalikan dengan, kita lihat step yang kedua, yaitu from unit started in the period, dikalikan dengan ini. Oke, kemudian kita jumlahkan ke bawah, total menjadi total cost of unit transferred out to glazing department. Masing-masing ini DM, DL, FOH totalnya 9.120 ya, 9.120. Kemudian cost of units in ending inventory-nya 979,2. Kemudian cost of unit spoiled-nya adalah 1000,8 ya, 1000,8. Apakah sama dengan weighted average? 1000,8. Oh, beda ya, dengan weighted average beda ya, dengan weighted average berbeda. Untuk cost of units completed and transferred out 9.120 under weighted average. Kemudian under FIFO sama. Kemudian units in ending inventory 979,2 under FIFO. Under weighted average 972 pas. Oh, ini yang beda. Jadi yang beda adalah units in ending dan unit spoiled. Totalnya berbeda. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Yang pertama adalah pembebanan biaya produksi ya. Kalau pembebanan biaya produksi sama aja, berarti cost added during the period di Departemen Molding adalah ini
3885, 2273,6, 3410,4, totalnya 59569 yang ini. Nggak ada masalah dengan ini ya. Oke. Kemudian yang menjadi inti dari jurnal untuk spoiled product under process costing adalah yang ini. Kita perhatikan aja step yang kelima. Work in process departemen glazing di debit, artinya bertambah. Berarti penambahan transferred in cost yang ditransfer atas produk yang ditransfer oleh molding ke glazing sebesar 9.120. Jadi departemen glazingnya bertambah karena ditransfer ke departemen glazing. WIP glazing bertambah 9120, yaitu dari yang angka yang ini 9120. Kemudian FOH controlnya 1000,8. FOH control itu menunjukkan loss on production, berarti yang ini total cost of unit spoiled, yaitu 1000,8. Karena ini tidak punya salvage value atas produk yang diolah, dihasilkan oleh departemen molding, maka ya jelas nggak ada spoiled goods inventory. Maka semuanya 1000,8 ini masuk menjadi FOH control, dibebankan ke FOH control. Sehingga WIP departemen moldingnya berkurang 10.120,8. Sekali lagi, bagaimana dengan 979,2? Ini sudah di jurnal, tapi ini tidak masuk di jurnalnya yang di sini. Kenapa? Karena ini jurnal untuk mencatat pengakuan atas produk yang sudah selesai diolah. Nah, ini kan yang 979,2 ini kan produknya belum selesai karena menjadi cost of units in ending inventory. Kemudian penjualan produk, ini masih departemen yang pertama, yaitu departemen molding. Ini nggak ada penjualan produk. Dan juga ini tidak ada penjualan atas spoiled goods inventory. Kenapa? Karena tidak punya salvage value atas barang yang rusak di departemen molding. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya, ini departemen yang pertama, under FIFO. Bagaimana kalau departemen yang kedua, yaitu departemen glazing, departemen yang terakhir, under FIFO method. Physical unit flow-nya masih sama, yaitu input sama dengan output 22.000. Sekali lagi perbedaannya hanya terletak di units completed and transferred out, yang sebanyak 15.000 ini harus dirinci. Berapa berasal dari units in beginning dan berapa berasal dari unit started during the period. Yaitu berasal dari units in beginning ya jelas 3.000 unit, dan sisanya berarti 15.000 minus 3.000, 12.000 berasal dari unit started in the period. 12.000. Oke, input sudah sama dengan output. Step yang kedua, menghitung equivalent unit. Perhatikan sisi outputnya. Sisi outputnya isinya ada ini. Units completed and transferred out harus di breakdown jadi dua, yaitu from units in beginning dan from units started in the period. From units in beginning sudah ada datanya bahwa untuk units in beginning di departemen glazing, DM-nya sudah 100% komplit. Kemudian CC-nya, nah ini CC ini, conversion cost-nya itu 70% komplit. Ya, 70% komplit. Berarti cost to complete, karena ini judulnya adalah units completed and transferred out, supaya bisa ditransfer out kan harus 100%. Berarti TIC-nya 0%, DM-nya 0%, DL dan FOA-nya masing-masing 30%. Sehingga 30% kali 3.000 sama dengan 900. Kemudian from unit started in the period, supaya bisa ditransfer out, maka dia harus dari 0 sampai 100%. PU, physical unitnya ada 12.000 unit, maka TIC-nya 100% kali 12.000 sama dengan 12.000. Demikian pula juga dengan DM, DL, dan FOA-nya sudah 100% semuanya. Kemudian units in ending inventory, ya ini sama dengan yang weighted average. Percentage of completion untuk DM-nya 100%, CC-nya 25%, maka ini unit equivalent-nya 4.000 untuk TIC dan DM, DL dan FOH-nya masing-masing seperempatnya 4.000 sama dengan 1.000. Kemudian unit spoiled in the process. Ingat tadi bahwasanya proses inspeksi bagus atau tidaknya barang jadi di MUX yang sudah diolah atau diproses oleh glazing department itu adalah dilakukan setelah produknya itu selesai komplit 100% semua, alias DM-nya sudah 100%, CC-nya juga sudah 100%. Physical unitnya ada 3.000. Ini kan physical unitnya ada 3.000 secara fisik, maka unit equivalentnya juga sama, semuanya 100% kali 3.000 sama dengan 3.000. Nah, ini adalah total equivalent unitnya. Step yang ketiga, kita menghitung cost as input. Ya sama ini, cost as inputnya tinggal kita
copy paste saja dari data yang ada diberikan oleh Pak Charter untuk kasusnya Deco Pottery ya, sama, sehingga total inputnya adalah $20.288. Ini total cost as input yang harus kita buktikan sama dengan total cost as output. Menghitung cost per equivalent unit, step yang keempat, kita hitung dengan membagi cost added during the period, yang ini dibagi dengan total equivalent unit. Ketemunya TIC 0,48, cost per equivalent unit, DM nya 0,08, DL 0,22, FOH nya 0,22, sehingga total cost per unit atau unit cost untuk produk yang dihasilkan oleh glazing department untuk periode bulan ini adalah $1 pas. Step yang kelima, kita hendak menunjukkan bahwasanya cost as outputnya berapa. Rinciannya adalah cost of units completed and transferred out, terdiri dari WIP yang sudah tertanam di periode sebelumnya, TIC sekian, DM sekian, DL sekian, FOH nya sekian, totalnya 2212. Kemudian cost to complete, kan ini kan units in beginning inventory harus di-complete kan gitu, harus diproses lebih lanjut, berarti membutuhkan cost to complete units in beginning inventory, totalnya sekian. Kemudian cost of units started and completed in the period 5760 TIC, DM nya sekian, DL, FOH, totalnya ada 12.000, sehingga total cost of unit transferred out as FG, total cost of unit transferred out as finished goods adalah 14.608. Kemudian cost of units in ending inventory-nya 2680, cost of unit spoiled-nya ada 3.000. Kita cek apakah sama atau beda ini angka-angka ini dengan yang weighted average. Ini 14.700, 2648, 2940. 14.608 apa sama? Beda, semuanya beda yang ini. Kalau yang Vivo yang departemen yang kedua semuanya ini berbeda, angkanya beda semua. Oke, setelah kita lihat ternyata total cost as input sudah sama dengan total cost as output, yaitu 2288. Paham ya sampai sini? Tapi fokus kita bukan berada di COPR-nya yang di sini, melainkan di jurnalnya untuk yang spoiled goods inventory, yaitu jurnal yang ini. Ya, yang pertama jurnalnya adalah jurnal pembebanan biaya produksi. Ya, jelas kita tinggal menjurnalkan dari step yang ketiga yang ini saja. 1520, 3718, 3718. Ya, 1520, 3718, 3718, totalnya 8956. Ini DM, DL, FOH. Biayanya dibebankan oleh departemen glazing, sehingga WIP departemen glazing bertambah di debit. Kemudian jurnal untuk mencatat pengakuan atas produk yang telah selesai diolah. Nah, ini kita tinggal lihat dari step yang kelima ya, step yang kelima yang ini. Total cost of unit transferred out as FG adalah 14.608, sehingga ini adalah FG di debit 14.608. Kemudian total kerugian, total loss on production tentu saja terletak di cost of unit spoiled, yaitu $3.000. Hanya saja ya, ini tadi kan atas MUK yang cacat yang dihasilkan oleh departemen glazing ya, itu kan punya salvage value, maka ada spoiled goods inventory. Nah, spoiled goods inventory-nya itu adalah 3.000 unit. Ingat tadi kan 3.000 unit, spoiled-nya 3.000 unit dikalikan dengan cost per unitnya. Cost per unitnya atas produk yang cacat tadi laku dijual, salvage value per unitnya tadi adalah 0,5 ya. Ya sorry, bukan cost per unit ya, tapi cost per unit atas barang yang cacat, yaitu salvage value-nya, yaitu 0,5 dikalikan $0,5 per unit dikalikan 3.000 unit ya, unit yang spoiled-nya kan 3.000 sama dengan 1.500, sehingga FOH control akan terkoreksi sebesar 1.500, sehingga FOH controlnya menjadi 1.500. Ini kan kalau dia tidak punya salvage value, coba kita bandingkan ya. Kalau dia tidak punya salvage value, maka yang jadi barang bagus normal produknya adalah 14.608. Kemudian FOH controlnya adalah sama dengan ini seluruhnya loss on production 3.000. Nah, spoiled goods inventory-nya 0. Ini kalau tidak punya salvage value. Perhatikan bahwa WIP yang dikredit
oleh Departemen Glazing. WIP yang berkurang oleh Departemen Glazing adalah 17608. Sama. Antara dia punya salvage value maupun tidak punya salvage value, ini WIP yang dikreditnya sama. Kan gitu ya. Jadi ini finished goods ini itu 14608 ini menunjukkan barang yang bagus, normal product, good product yang laku dijual kepada konsumen. Kemudian FOH control ini yang 3000 ini menunjukkan yang ini. Cost of unit spoiled. Nilainya 3000. Ini kalau asumsinya dia tidak punya salvage value. Karena di contoh Pak Carter di komputer ini punya salvage value nilai jual, maka nilai jualnya tadi adalah ditunjukkan oleh adanya spoiled goods inventory sebesar setengah dolar per unit dikalikan 3000 unit sama dengan 1500, sehingga FOH control yang menunjukkan loss on production yang awalnya 3000 ini terkoreksi atau terkurangi 1500 sehingga FOH controlnya 1500. Jadi neto loss on productionnya adalah 1500. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir jurnalnya terkait dengan penjualan produk. Ini seperti biasa, ini jurnal penjualan untuk produk yang bagus, normal produk. Sementara ini adalah jurnal untuk penjualan atas produk yang cacat atau rusak yang masih punya salvage value tadi. Kalau dia si produk yang ini tadi nggak punya salvage value, maka nanti jurnalnya adalah hanya yang ini saja. Ya, hanya yang ini saja. Ya. Jadi kalau yang ini tadi diteruskan di sebelah sini yang dengan asumsi no salvage value, ya jurnalnya cuma ini aja. Jurnal penjualan atas produk yang bagus atau normal. Oke, sudah lengkap kita bahas semuanya terkait dengan proses costing dikombinasikan dengan spoilage atau spoiled product. Agak panjang memang pembahasan untuk spoiled product under proses costing, karena memang kita harus membuat cost of production report supaya kita tahu berapa angka-angka yang dapat kita pakai, kita sajikan di dalam jurnal. Sebenarnya kalau nggak mau pakai cost of production report, nggak mau nyusun COPR juga nggak ada masalah, nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas kita tetap wajib hukumnya untuk menghitung equivalent unit, cost per equivalent unit, dan menghitung unit transferred out. Unit transferred outnya ingat ada dua, ada unit bagus dan ada unit yang cacat atau rusak. Dan juga kita harus menghitung unit ending inventory. Jadi gitu. Ya, selesai pembahasan kita secara lengkap dan komprehensif untuk spoilage under process costing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.